Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. As-su'alu ats-tsani wa sittun. Kaifa i'tiqaduka bi su'alil qabri thumma na'imihi aw 'adzabihi. Sampai situ ya bacaan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul secara virtual sekaligus menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. As-su'alu tsani wa sittun, soal yang ke-62. Kalau dari pembahasan kelima, ini soal nomor 3 dari perkara iman kepada hari-hari akhir. Kaifa i'tiqaduka bi su'alil qabri? Bagaimana keyakinanmu tentang pertanyaan kuburan? Tsumma na'imihi wa 'adzabihi, maksudnya gambarkan, jelaskan tentang keimanan kita terhadap pertanyaan kuburan dan juga pertanyaan dan siksa kubur serta nikmat kubur. Lalu dikatakan oleh Syekh Tahir Al-Jazairi, a'taqid, begini jawabannya. A'taqidu, saya meyakini, annal mayyita, bahwasanya mayyit, idza wudi'a fi qabrihi, kalau nanti dia diletakkan di kuburannya, tu'adu ruhuhu, Allah kembalikan ruhnya. Setelah ruhnya dicabut, hilang itu ruhnya, jasadnya dingin kan ya. Kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, masuk ke kuburan. Nanti setelah masuk ke liang lahat, tu'adu ruhuhu, Allah kembalikan ruhnya ila jasadi. Ini keyakinan kita. Ila jasadihi, kepada jasadnya, biqadri ma yafhamul khitab, sekedar, artinya dengan jarak waktu, jangka waktu, yafhamul khitab, agar dia bisa mendengar percakapan daripada malaikat mungkar dan nakir yang datang bertanya, wa yaruddul jawab, kemudian dia berikan jawaban. Jadi dikembalikan ruhnya untuk bisa mendengar pertanyaan, memahaminya, lalu menjawabnya. Begitu. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Utsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yutsabbitullah, Allah kuatkan, Allah teguhkan orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang hak, perkataan yang benar. Allah berikan keteguhan, Allah berikan kekuatan, kesanggupan fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Kehidupan dunia maksudnya kalau kata ulama-ulama tafsir ini ketika azab kubur, ketika di pertanyaan kubur oleh mungkar nakir. Allah kembalikan ruhnya, dan orang-orang beriman Allah berikan kekuatan untuk menjawab dengan al-qawlu tsabit, dengan perkataan yang benar. Wa fil akhirah, dan nanti di akhirat. Jadi yang dimaksud fil hayati dunya alam kubur, wa fil akhirah nanti ketika hari kiamat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau orang zalim, orang pengingkari keesaan Allah, juga tidak meyakini Nabi Muhammad SAW, itu di kuburan ya ketika ditanya banyak jawabnya la adri. Sedangkan orang-orang mukmin sudah diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi itu supaya kita nggak sombong bahwa benarnya jawaban kita di alam kubur itu bukan gara-gara amal kita, bukan. Allah yang ngasih qaulu tsabit. Jadi bukan gara-gara, jadi jangan mentang-mentang jago ibadah. Enggak begitu keyakinan. Jadi keyakinannya bahwa Allah itu yang berikan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, biar kita kagak sombong gitu. Jangan merasa pede dengan ibadah. Orang soleh kan begitu.
Orang soleh itu merasa selalu kurang ibadahnya, kan begitu, selalu kurang zikirnya. Tapi sebaliknya, orang-orang munafik itu rasanya udah baik banget begitu, udah soleh banget gitu. Itu keyakinan kita bahwa Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya biqadri ma yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Thumma ya'tihi malakan. Kemudian datang kepada orang tersebut di alam kubur, fayas'alani, dua malaikat yang kemudian bertanya an rabbihi, tentang siapa Tuhannya, wa nabiyyihi, tentang siapa nabinya, wa an dinihi, dan apa agamanya, alladzi kana alaihi, yang ia anut ketika hidup di dunia, wa anil faraid, dan juga tentang kewajiban-kewajiban, allati kana amarahu Allah taala biadaihi, yang mana telah diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Ditanya tuh oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Makanya kemudian di beberapa tradisi di Indonesia, ini terjadi juga di luar Indonesia, ada tradisi talqin. Yang talqin itu ya bentuknya begini, idza ja'aka malakani munkarun wa nakirun fayas'alanika man rabbuka wa man nabiyuka gitu. Tentang hukum talqin ini masalahnya bukan hukum akidah. Ini masalahnya hukum fikih, dan udah saya jelaskan itu tentang talqin mayit, perdebatannya hukumnya di dalam buku saya, judulnya Antara Kita Kuburan dan Jenazah, Antara Kita Kuburan dan Jenazah. Bagi yang ingin dapat buku itu tinggal search di apa namanya di atau nantilah di deskripsi saya berikan link untuk bisa download buku tersebut. Judulnya Antara Kita, Jenazah dan Kuburan. Itu hukum fikih seputar jenazah, kuburan, dan juga yang terjadi di antara kita kalau ada jenazah dan hubungannya kita dengan kuburan gitu. Itu nanti di deskripsi, silahkan nanti di download. Fa in kana al mayyitu, kalau seandainya mayit itu minal ladzina amanu, daripada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan dia adalah orang yang mengerjakan sholihat. Iman itu merepresentasikan keimanan dia, bahwasanya dia mengimani Allah, kemudian mengimani malaikat, kemudian mengimani kitab Allah, Rasul, hari akhir. Wa amilus sholihat, dan qada-qadar. Wa amilus sholihat itu merepresentasikan syariat yang zahir, puasa, haji, sholat, kemudian zakat gitu. Jadi amanu wa amilus sholihat, dia meyakini apa yang harus diyakini dan dia mengerjakan dari apa yang menjadi keyakinannya. Itu maksudnya amanu wa amilus sholihat. Fa in kana al mayyit, kalau seandainya mayit itu minal ladzina amanu, daripada orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal-amal saleh, wa ajaba anis suali bitaufikillah, dia menjawab pertanyaan Munkar Nakir bitaufikillah, dengan taufik. Taufik itu artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu bisa jadi kalau bahasa sekarang tuh ACC gitu. Penyetujuan. Ilmu, kadang-kadang orang punya ilmu tapi taufik kagak dapat. Tahu dia nih khamr haram, tapi Allah tidak berikan taufik untuk menghindari khamr. Tahu doang khamr haram tapi masih mabuk gitu. Tahu bohong haram tapi masih diri, taufiknya nggak dapat begitu. Makanya kita selalu minta bukan cuman tahu hidayah, tapi juga taufik. Hidayah itu petunjuk ilmu, tapi taufik itu pensetujuan daripada apa yang menjadi ilmu kita. Kita tahu nih bahwa belajar itu wajib, mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita melaksanakan kewajiban itu begitu. Makanya kebanyakan orang-orang Nahdien itu setelah majelis, billahil hidayah wat taufik, kan gitu. Wabillahi taufik wal hidayah kadang-kadang, tapi dikoreksi itu sama kiainya, yang benar hidayah dulu, wabillahil hidayah wat taufik. Jadi ilmu tahu dulu baru minta assessment. Bitaufikillahi ta'ala ahsana jawab, dia dikasih taufik, penyetujuan oleh Allah, ahsana jawabin, dengan jawaban yang baik. Wa min ghairi khaufin minhuma walad turab, dan Allah juga yang memberikan taufik orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu min ghairi khauf, ketika Munkar Nakir datang dia kagak takut.
min ghairi khaufin minhuma, dia nggak takut keduanya datang, wala tirab, dan juga nggak getar, nggak gemeter, nggak khawatir, karena dia tahu bahwa di Munkar Nakir datang bukan untuk menyiksa, karena dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan amal solehnya, kan begitu. Jadi min ghairi khaufin minhuma wala tirab, fayakshifullahu an basarihi, kemudian Allah buka penghalang an basarihi, dari mata. Jadi di matanya ada penghalang, dibuka oleh Allah. Wa yaftahu lahu baban min abwabil jannah, kemudian diperlihatkan oleh Allah kepada matanya yang dibuka, yang awalnya tertutup itu bahwa pintu surga dibuka. Satu pintu surga dari banyak pintunya dibuka bagi dirinya. Begitu. Dan ini tentang nikmat kubur, siksa kubur, itu sudah kita pelajari di episode sebelumnya. Ini menjadi keyakinan. Yang mengingkari itu Jahmiyah dan sebagian besar daripada Mu'tazilah. Bahkan kata ini Imam Ibnu Abdul Bar, wal atharu fi hadza mutawatirah, tentang siksa kubur, pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur, asar riwayat tentang ini banyak sekali, bahkan mutawatir. Wa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah kulluhum alal imani bidzalika, semuanya beriman tentang itu, nikmat kubur dan siksa kubur. Wala yunkiruhu, dan tak sekalipun ada yang mengingkari, illa ahlul bid'ah, kecuali orang-orang ahli bid'ah. Bid'ah dalam akidah dalam hal ini, begitu. Bid'ah dalam akidah, begitu. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dia punya bab khusus, judulnya bab Maja'a fi adzabil qabr, bab tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan siksa kubur. Wa adzabul qabri haq, dan siksa kubur adalah hak, kebenaran. Jadi tidak perlu meyakini dan tidak perlu nyari-nyari argumen gara-gara ngikutin pandangan-pandangan para orientalis, liberalis yang bilang siksa kubur nggak masuk akal, masa orang udah mati disiksa kan gitu, memang bisa ngerasain. Macam-macam. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dalam hadisnya banyak, begitu. Jadi cukuplah apa yang disebutkan oleh Allah dan Nabi-Nya sebagai petunjuk kita. Fayakshifullahu an basarihi, Allah membuka daripada matanya, penghalang di matanya dibuka oleh Allah. Fayaftahu lahu baban, dibukakan itu satu pintu sehingga dia bisa lihat, min abwabil jannah, daripada pintu-pintu surga. Fayahdha bin na'imil azim, maka dengan begitu dia mendapatkan nikmat yang agung. Wa yuqalu lahu, kemudian malaikat bilang kepada dia nih, kepada orang yang beriman dan amal soleh, hadza jazaa'u man kana fid dunyahu 'ala siratil mustaqim. Ini nih gitu. Jadi matanya dibuka. Jadi setelah ditanya, lurus dari pertanyaan, matanya dibuka oleh Allah. Penghalang daripadanya dikasyaf itu oleh Allah, dibuka, kemudian diperlihatkan salah satu pintu surga nih gitu. Diperlihatkan. Kemudian malaikat bilang, hadza jazaa'u man kana fi dunya, ini nih balasan bagi orang yang dulu di dunianya, ala siratil mustaqim, di atas jalan-jalan yang lurus gitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang ini nih, mudah-mudahan. Wa in kana al mayyitu kafiran, tapi bagaimana kalau seandainya mayitnya orang kafir? In kana al mayyitu kafiran, kalau mayitnya adalah orang kafir, au munafiqan, atau orang munafik. Munafik itu ngerjain perkara zahir daripada syariat, sholat iya, puasa iya, zakat iya, tapi kagak punya iman, tuh namanya munafik. Zahirnya ngerjain, Islamnya ngerjain, imannya kagak pakai gitu. Sholat tapi tidak mengimani, begitu, itu namanya munafik. Tapi kalau orang iman cuman kagak ngerjain syariat, tuh namanya fasik. Iman doang tapi zahirnya kagak ngerjain, tuh namanya fasik. In kana al mayyitu kafirun aw munafiqun, kalau mayitnya orang kafir, aw munafiqun, atau orang munafik, yudhashu wa la yajri ma yaqulu fil jawab. Yudhash, kaget dia, bingung gitu. Wa la yadri, dan dia tidak tahu ma yaqulu fil jawab, dia enggak tahu harus jawab apa. Fayu'adzibanihi, maka dua malaikat itu Munkar Nakir mengadabnya, hina idzin,
Ketika itu asyaddal azab, menghukumnya, mensiksanya dengan siksa yang syadid, yang syadid itu yang keras. Wa yukshafu an basari, kemudian Allah bukakan itu matanya daripada penghalang. Fayuftahu lahu babun min abwabi jahannam, diperlihatkan oleh Allah bahwa dia dibukakan salah satu pintu daripada pintu neraka jahanam. Wa tunawwa'u lahu anwa'ul azabi wal alam, kemudian diperlihatkan tuh aneka ragam, bahasanya tunawwa, diperlihatkan aneka ragam anwa'al azabi, bentuk jenis aneka siksaan, wal alam, dan kesakitan. Wa yaqulani lahu, kemudian malaikat itu ngomong pada orang ini, hadza jazaa'u man kafar, ini nih balasan bagi orang yang kafir, bimaulahu, mengingkari kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a nafsahu wa hawa, dan ngikutin nafsunya serta ngikutin hawa nafsu, hawa syahwatnya. Begitu. Ini iman kita tentang bagaimana kita meyakini pertanyaan kubur. Kemudian pertanyaan lagi muncul, idza akala sabu insana. Soal nomor ke-63, idza akala sabu insanan, bagaimana kalau ada orang yang dimakan oleh binatang buas, wasara fi batnih, kemudian ada di dalam perut hewan buas tersebut, jadi udah berbentuk daging, artinya udah digrogotin begitu. Awaqa'a fil bahri fa akalatul asmak, atau dia nyemplung ke laut, mati dimakan ikan-ikan. Fahal yus'al au yu'adzab au yun'am, orang kayak gini bakal ditanya gak? Au yu'adzab, bakal disiksa gak? Au yuna'am, atau dikasih nikmat? Kata Syekh Tahir, na'am, jawabannya iya. Kullu man mata yus'al, setiap yang mati yus'al, pasti akan ditanya. Thumma yu'adzabu au yuna'am, kemudian dia akan disiksa tentang apa yang sudah dikerjakan di dunia. Au yuna'am, atau dia diberi nikmat dari apa yang sudah dikerjakan di dunia. Wala farqa baina man dufina fil qabri, tidak ada bedanya siapa orang yang dikubur di kuburan, dimakamkan di kuburan, au sara fi batni sabu, atau berada akhirnya di perut hewan buas, au fi qa'ril bahri, atau di ujung laut sekalipun, di dasar laut, enggak ada bedanya. Fallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha qadir, maha mampu untuk melakukan segala hal. Begitu. Wa bi kulli syai'in alimun khabir, dan atas segala sesuatu Allah maha mengetahui, Allah juga maha khabir, maha meneliti. Jadi ini pertanyaan bukan cuman yang di kuburan aja, tapi semua orang yang mati dalam keadaan apapun, dan itu keyakinan kita. Begitu. Itu kan salah satu juga alasan liberalis itu. Nggak masuk akal dong kalau disiksa. Loh, berarti yang disiksa tuh yang di kuburan doang. Berarti yang dimakan ini kan udah nggak ada. Itu salah satu alasan. Padahal ulama kita nggak bedain, semuanya dapat, dan Allah mampu untuk melakukan itu. Idza kana al-mayyitu tu'adu ila ruhu, tu'adu ilaihi ruhu, kalau seandainya malaikat, kalau seandainya, tadi pertanyaannya kan ketika masuk itu ke kuburan, wafat itu seseorang, Allah kembalikan ruhnya. Lalu dijadi pertanyaannya, pertanyaan 76, idza kana al-mayyitu, kalau mayit itu tu'adu ilaihi ruhu, dikembalikan ruhnya, wa yus'alu thumma yu'adzabu aw yun'am, kemudian dia ditanya setelah itu disiksa atau diberi nikmat, fali ayyi syai'in la taran nasu syai'an min dzalik. Nah, ini juga pertanyaannya yang juga sering diajukan nama orang-orang yang mengingkari azab kubur. Fali ayyi syai'in, lalu karena sebab apa? La taran nasu syai'an min dzalik. Lalu kok bisa kita nggak lihat gitu? Kalau disiksa ini jegar-jegar ini tanahnya kan gitu. Kalau diberi nikmat ini tanahnya rada harum kali kan gitu. Ini kenapa kita nggak bisa lihat nih? Lima li ayyi syai'in. Kenapa orang-orang nggak bisa melihat apa yang terjadi? Innallaha yahjubu absarahum. Ya, jawabannya satu, Allah menghijab pandangan manusia. Allah menghijab pandangan manusia, begitu. Allah menghijab pandangan manusia an dzalik, daripada hal-hal itu. Buat apa Allah menghijab? Imtihanan lahum, sebagai ujian iman. Ini kan yang dimaksud iman sama perkara gaib itu begitu. Ininya nikmatnya kagak kelihatan, azabnya kagak kelihatan,
kan gitu. Nanti pun kalau kejadian kita nggak bakal inget orang kita udah mati kan begitu. Ini iman nggak sama kayak gini? Allah hijab itu, Allah tutup imtihanan biar jadi ujian iman. Kalau kagak ada ujiannya, ya iman kagak ada beratnya. Ini iman dapat surga, itu kenapa bisa dapat surga? Karena mempertahankan iman ini berat. Salah satu ujiannya iman gak sama yang kagak kelihatan begitu. Ini yang kagak kelihatan begini nih iman apa enggak? Emang berat ya, gara-gara berat inilah itu yang dinamakan iman. Berat ngejalaninnya bisa dapat hadiah, dapat ganjaran. Lihat harman yu'minu bil ghaib, biar nampak ini siapa yang beriman kepada perkara gaib. Wa man la yu'min bihi, dan siapa yang tidak beriman kepada perkara gaib, min dzawi syakki war raib, daripada orang-orang yang ragu dan bingung. Emang sebenarnya orientalis, liberales itu emang orang-orang ragu isinya. Kan ya? Kan dari awal tuh memang dari awal memang kerjaannya tuh memunculkan keraguan-raguan. Dari awal statement agama selalu diragukan. Apa bener nih begini? Lalu dicarilah akal-akalannya kan gitu. Dibingungin dulu apa bener begini emang. Min dzawi syakki war raibi walau ra'an nasu dzalika la amanu kulluhum. Kalau seandainya semua orang bisa ngelihat ya bakal beriman. Walam yasir firaqun bainan nas. Akhirnya tidak terjadi perbedaan di antara manusia, semuanya iman. Gitu. Lalu ujian imannya di mana kalau semuanya sama? Gitu. Ujiannya di mana? Justru adanya orang begitu tuh jadi ujian buat kita. Gitu. Walam yatamayyazul khabith walam yatamayyazil khabithu minat thayyib. Akhirnya tidak dibedakan al khabithu minat thayyib, mana yang buruk daripada mana yang baik. Warradhi'u minal jayyid, yang hina dan juga yang mulia, enggak bisa dibedain karena semuanya orang sama. Hal li hadhil mas'alah, tanya lagi nih pertanyaan 65. Hal li hadhil mas'alati mithalun yuqarribuha lidh-dhihni. Apakah dengan masalah tadi yang kita sebutkan tuh tentang bahwa Allah menghijab, misal ada contohnya gak? Yuqarribuha, yang bisa mendekatkan pemahaman kita terhadap ini siksa kubur nih begitu. Yuqarribuha lidh-dhihni, yang mendekatkan masalah tersebut kepada otak kita biar kita paham. Ada gak contoh realnya? Kata Syekh Thahir, na'am ada. Misalu dzalika, contoh daripada itu, an-naim, orang yang tidur, alladzi yara fi manamihi asya, yang di dalam mimpinya dia melihat sesuatu, yusarru biha, yang dia senang, wa yatana'amu, dan dia merasa nikmat tuh dengan mimpinya. Au asya, atau juga ada orang yang tidur tapi mimpinya melihat sesuatu, yahzanu biha, yang dia sedih dengan mimpinya tersebut, wa yata'allam, dan dia sakit. Kan ya, ada kan mimpi ketemu ini, makan ini, tahu-tahu jatuh dan seterusnya. Dan walladzi yakunu qa'idan li jambihi, tapi anehnya orang yang duduk di sampingnya, musyahidan lahu, ngelihat dia tidur, la yadri bidzalik, sama sekali kagak ngelihat. Ini orang tidur. Ini contoh, ini bukan argumen sebenarnya, ini contoh aja bahwasanya Allah menghijab pandangan kita dari sesuatu yang Allah tidak inginkan kita lihat. Sebagai apa? Ya Allah punya hikmahnya. Hikmah yang mungkin bisa diambil salah satunya adalah sebagai ujian iman. Ya Allah makan terserah. Allah tidak mungkin ditanya atas apa yang dia lakukan, kita yang bakal ditanya. Dan Allah menghijab mata kita, pandangan kita dari apa yang terjadi daripada di dalam kuburan, daripada siksaan dan nikmat. Bagaimana bisa contoh dekatnya nih, contoh dekatnya. Sebagaimana dulu kita menjelaskan tentang kalamullah, yang dalam akidah Ahlus Sunnah kalamullah itu tidak ada hurufnya, tidak ada tidak ada suaranya. Lu bagaimana bisa memahami suara tanpa huruf, tanpa ini? Sebenarnya kan gak usah gimana-gimana kan gitu. Ya kita meyakini bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Cuman kan dikasih contoh biar ngedeketin sebagaimana hati begitu menjalankan kaki gitu. Ini yang awalnya lurus, ternyata di lurus tuh ada orang yang dia gedek, kagak demen, kagak suka. Tahu-tahu belok. Yang belokin siapa? Hati yang ngomong sama kaki belok. Itu hati ngomong ke kaki, kagak ada suaranya, kagak ada hurufnya.
Itu contoh yang mendekatkan. Tapi kalamullah bukan begitu. Sebagaimana ini nih, ini sebenarnya bukan argumen, tapi contoh aja. Contoh orang tidur, dapat kenikmatan di dalam tidurnya, dia merasa enak, senang. Ada orang tidur kagak senang, sedih karena mendapatkan kesusahan. Orang yang duduk di sampingnya ngelihat dia tidur, dia nggak ngelihat apa-apa dari apa yang dilihat oleh orang yang tidur. Wala yash'uru bima hunalik, dan nggak ngerasain juga. Wala yash'ur, dan dia tidak merasakan apa yang terjadi sama orang yang tidur. Wa kadzzalikal mayyitu, begitu juga mayit, yus'alu fi qabrihi wa yujib, ditanya oleh malaikat dalam kuburnya dan dia menjawab, wa yatana'amu aw yata'allamu, dia mendapat nikmat atau mendapat kesakitan. Wala yadri bihi ahadun, dan tidak ada satupun yang tahu minal ahya, daripada orang-orang yang hidup. Wala ya'lam, dan dia nggak tahu apa yang terjadi di dalam kuburan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Begitu. Jadi insya Allah ini setiap Senin pagi ba'da subuh. Wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para masyayikh, para ajengan, para kiai, para buya. Kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga mungkin penjelasan yang keliru, saya dengan kerendahan hati memohon sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.